Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berbahagia setiap orang yang mendengar sabda Tuhan, memelihara, memberlakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, judul renungan kita hari ini dengan melihat dengan hati. Padahal kalau melihat itu biasanya dengan mata, ya. Melihat itu dengan mata. Tapi saya akan membuat renungan dengan judul melihat dengan hati. Karena apa? Ada juga mata hati. Ada juga hati yang gembira, ada hati yang susah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita, perjalanan kita, hidup kita ini dapat digambarkan seperti orang asing yang sedang melakukan perjalanan di daerah baru. Dalam situasi seperti itu, semua orang pasti membutuhkan petunjuk. Kalau zaman dulu pasti membutuhkan peta perjalanan. Ada banyak yang bisa dijadikan petunjuk. Antara lain kita berlogika, kita memakai akal, memakai nalar. Oh, harusnya belok ke sini, belok ke kanan, belok ke kiri atau lurus. Itu pakai akal nalar kita. Atau kita juga bisa mengikuti keinginan kita, insting kita. Bukan nalar tapi insting. Rasa-rasaku. Nah, itu insting. Kayaknya yang kesini. Nah, bisa juga kita minta petunjuk orang untuk menjadi. Nah, kalau sekarang kita bisa tanya pada Google Map, ya. Ada Google Map. Apakah dengan begitu perjalanan kita pasti lancar-lancar saja? Gak pernah keblusuk, gak pernah nyasar, gak pernah tersesat? Nah, ini ada pengalaman Pak Dedwi dengan Bu Dedwi, dengan Pak Yokanan, dengan mamanya Eva, dengan Pak Ruswanto, dengan Bu Ruswanto. Mau lamaran ke Baikanan, kita mampir ke Danau Rano. Di Google Map itu sudah jelas, pesen penginapan ini itu. Kita carilah penginapannya itu menurut Google Map itu. Kanan ini 300 meter Anda berbelok ke kanan, 300 meter. Belok ke kanan, 20 meter lagi Anda belok ke kiri. Bicara enggak, itu sampai 3 kali. Terakhir ketemu di mana di kanan? Di kuburan. Di kuburan. Iya. Betul-betul di kuburan itu sungguh-sungguh terjadi. Nanti komplitnya ceritanya di luar kebaktian ini. Tanya Pak Yokanan. Yang nyukiri Pak Yokanan waktu itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, meskipun ada Google Map dan sebagainya, orang masih bisa kesasar, masih bisa tersesat. Kalau salah jalan, kalau salah kita menggunakan alat-alat petunjuk jalan. Nah, padahal ketika kita mencari penginapan di Danau Rano itu, saya sudah insting saya sebagai orang Jawa itu sudah nampak. Kan Rano kan Rano. Jadi memang di Sari itu memang tidak ada. Memang. Jadi penginapannya buat di Google Map juga tidak ada. Mau Danau Rano. Coba tanya orang Jawa. Rano itu kan artinya Rano tidak ada. Jadi memang penginapannya nggak ketemu.
akhirnya kami nginapnya di Lewa. Ya, keluar dari Kanoran itu kita ke Lewa baru dapat penginapan di situ. Nah, ini cerita orang kesasar saja. Makanya ini bisa menjadi profiling kita kalau jalan kita itu memang banyak cabangnya. Tetapi orang Kristen pasti sudah tahu ini arahnya Pak Didi mesti ke sana. Kalau jalannya bersama Yesus pasti tidak tersesat. Karena dia pernah mengatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lukas Yohanes 14 ayat 6. Nah, bangsa Israel pada zaman Yeremia yang kita baca ini atau juga sebelumnya juga menjalani perjalanan hidup dengan menjadikan akal budi, dengan menjadikan nalar, dengan menjadikan logikanya, keinginannya, instingnya, rasa-rasanya, juga dia meminta petunjuk untuk menjadi peta perjalanan. Atau dia juga minta petunjuk pada orang lain, dia bersahabat dengan negara-negara lain. Nah, mereka akhirnya apa yang terjadi? Tampaknya perjalanan mereka tersesat. Bagaimana orang tersesat dapat menemukan jalan keluar? Bacaan kita Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 memberikan jawabannya. Orang tersesat hanya dapat ditolong oleh pihak lain. Yeremia menunjukkan bahwa pihak yang dapat menolong Israel dan kita dari ketersesatan adalah Allah. Nah, saudara-saudara, konteks bacaan kita Yeremia 31 sampai 34 itu demikian. Konteks situasinya waktu itu ya. Konteks waktu itu adalah ketika Israel berada dalam bayang-bayang kehancuran akibat serbuan kerajaan Babel. Nah, pada saat itu sudah ada sebagian orang-orang Israel yang diangkut, dibuang sebagai tawanan Babel, dipekerjakan di sana. Lalu dalam sejarah Jepang itu dirumusakan. Itu menjadi kerja paksa di sana. Nah, di Babel. Nah, kejatuhan Israel dan pembuangannya ke Babel itu dimaknai sebagai buah dari ketidaktaatan Israel pada Yahweh, kepada Allah. Israel lebih suka mengikuti jalannya sendiri. Israel lebih suka mengikuti pikirannya sendiri. Israel lebih suka mengandalkan bangsa-bangsa lain sebagai kekuatan daripada mengandalkan Tuhan, ketimbang taat dan mengandalkan Allah. Oleh karena itu, penyerangan Babel dan peristiwa pembuangan dimaknai sebagai teguran dan hukuman dari Allah. Nah, di tengah-tengah kehancuran Israel muncul pengharapan di bawah Nabi Yeremia bahwa akan tiba saatnya Allah akan memulihkan Israel. Pemulihan itu datang atas inisiatif Allah, bukan karena jasa baik orang Israel kemudian Allah tergerak hatinya dengan belas kasihan, tidak. Inisiatif itu datang dari Allah karena Allah sudah kadung jatuh cinta dan tidak bisa membatalkan cinta. Sehingga Israel meskipun jatuh terpuruk seperti itu, diangkat kembali oleh Allah. Yeremia menggunakan istilah perjanjian baru untuk menjelaskan peristiwa pemulihan yang akan dikerjakan Allah. Nah, ini Bapak Ibu, perjanjian baru begini pemahamannya. Kalau kita orang Kristen sekarang tahunya perjanjian baru itu di sini, ya, dari Matius sampai Wahyu. Perjanjian lamanya dari Kejadian sampai Maleakhi. Nah, yang dimaksud perjanjian baru bukan ini. Bukan ini yang dimaksud Yeremia. Yang dimaksud Yeremia itu begini, bahwa Allah itu sudah berjanji kepada Abraham. Itu janjinya kiri-kiri itu bahasa Indonesianya apa ya? Janjinya itu banyak dan terinci. Ya. Itu di Kejadian 12.
Dan janji Abraham itu pada Abraham, dia akan ditunjukkan ke tanah Kanaan. Pada saat itu keselamatan akan diwujudkan melalui tanda sunat. Ya, sunat. Bayi laki-laki umur 8 hari harus disunat. Nah, sunat itu merupakan tanda perjanjian. Jadi perjanjian sunat itu harus ada darah yang menetes. Nah, darah itulah yang menjadi perjanjian keselamatan. Tetapi perjanjian ini sudah diingkari oleh Abraham dan keturunan. Cintanya Allah tadi kan kadung tresno ya tadi ya, kadung cinta kata. Diulangi lagi janjinya itu kepada zamannya Musa dengan memberikan dasar titah di Gunung Sinai. Ya. Orang gereja lain mengatakan dengan memberikan hukum Taurat. Oke lah, ya. Dengan memberikan dasar titah. Ini pun juga sudah diingkari. Sudah dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya kan? Buat patung lembu emas. Nah, gitu kan? Ini pengkotbahnya pintar sekali itu waktu Musa sedang tidak ada. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita ingin selamat, mari kita mempersembahkan perhiasan kita. Gelangnya, kalungnya, ininya dilepas semua, kumpullah emas numpuk itu, dibangunlah lembu emas untuk sesembahan. Itu. Nah, sudah begitu, Allah satu lagi kan bangsa Israel, Gusti Allah masa akhir lagi, diangkat lagi. Nah, ini perjanjian yang terakhir. Perjanjian ini tidak lagi ditulis di dalam loh hati, tidak lagi ditulis dengan peringatan-peringatan, tetapi perjanjian ini Allah akan menulis Tauratnya, akan menulis firman-Nya, akan menulis hukumnya di dalam hati manusia. Ayat 33 kita baca, saya baca kembali. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu artinya sesudah dia mengkhianati Tuhan berkali-kali. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu, bayangin. Jadi Bapak Ibu, dalam perjanjian baru ini Allah berjanji untuk menulis hukumnya, untuk menulis firman-Nya, untuk menulis aturannya, untuk menulis cinta kasih-Nya di dalam hati umat Israel, di dalam hati kita, daripada menuliskan di atas lempeng batu seperti yang pernah dilakukannya. Saat memberikan dasar titah, Bapak Ibu pernah mendengar, pernah lihat ya film ya, Ten Commandment ya, Ten Commandment 10 perintah Tuhan itu. Nah, nanti dibuka di YouTube, tulis saja Ten Commandment, nanti akan muncul filmnya. Ya, nah, itu bagus sekali, itu cara Tuhan menulis, memberikan hukum itu. Nah, tidak seperti itu lagi, tetapi dituliskan dalam hati kita masing-masing. Ya. Maka Allah memilih hati. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Allah memilih hati? Maka tadi judul renungan tadi saya mengajak melihat dengan hati. Sebab dosa itu telah menguasai manusia, sehingga manusia suka memberontak dan tidak taat. Lagi pula Alkitab kita ini Bapak Ibu, kalau mengatakan hati, ya, Alkitab memaknai hati sebagai sesuatu yang sentral dalam kehidupan manusia. Ya. Oleh karena itu, perjanjian baru yang Allah tawarkan kepada manusia ini dapat dilihat juga sebagai upaya pembaharuan hidup atau pertobatan. Nah, dari renungan ini Bapak Ibu, sebelum kita menerima perjamuan kudus, ada beberapa pembelajaran untuk kita. Kata hati menurut Alkitab ini, rasa-rasanya Pak Dewi itu sudah beberapa kali mengatakan dari atas mimbar bahwa ketika Alkitab berbicara tentang hati, itu bukan berarti jeruan, ya, bukan berarti jeruan. Kalau di rumah makan Padang itu ada hati ampela dibalut dengan usus itu,
santannya enak sekali itu dituang itu, wah, itu enak sekali itu. Dulu waktu masih muda, belum kolesterolan, ya, kalau Pak Usman, Pak Budi, Pak Budi, ada dulu. Nah, hati di sini bukan itu, ya, bukan itu, juga bukan gambar yang begini nih, melengkung gini, terus ada panahnya yang nembak, yes, juga bukan itu, ya. Nah, agak sulit itu mengeluarkan bayangan hati seperti itu dari ranah pemikiran kita ini. Tetapi mari pelan-pelan begini, ya. Hati. Kalau Allah atau Tuhan berbicara hati, itu artinya Allah sedang berbicara pada sumber kepribadian manusia. Itu hati. Hati adalah tempat kekuatan vital, kekuatan hidup manusia. Hati tempat bersemayamnya batin, sumber pikiran, sumber nalar, sumber norma, dan di dalam hati ada iman yang bertata. Hati adalah juga pusat keputusan-keputusan yang menentukan. Di dalam hati juga ada kesadaran moral. Hati juga tempat pertemuan Allah dengan kita. Dan hati tempat pertemuan dengan Allah satu-satunya, dan Allah adalah satu-satunya yang bisa menyelami hati kita. Pengertian hati di sini sudah bisa dihilangkan ya Bapak Ibu ya, dari seruan, dari gambar yang begini tadi, bukan ya. Nah, hati itu adalah tempat kita menerima kasih Allah. Hati orang yang beriman itu tidak pernah merasa takut. Takut menghadapi ancaman, takut menghadapi masa depan. Karena apa? Hati orang beriman itu sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sehingga menjadi hati yang suci, menjadi hati yang kuat, menjadi hati yang damai. Itulah mengapa Allah menuliskan Taurat, menuliskan firman-Nya, menuliskan hukumnya dalam hati kita, supaya kita menjadi umat-Nya dan Dia menjadi Allah kita. Jadi hubungannya itu menjadi hubungan yang akrab. Supaya apa? Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umat. Maka kita bisa menyebut Bapa. Nah, oleh karena itu begitu mulianya hati dan begitu mulianya Allah, maka Allah melalui Amsal 4 ayat 23 mengajarkan ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Nah, kemudian pada Amsal 17 ayat 21, ini ayat yang terkenal. Hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sakit, itu kalau hatinya, rasanya, hidupnya bisa bergembira, itu akan ada obatnya. Tetapi kalau hatinya itu dongkol, bondu, merasa sakit hati dengan ucapan kata orang lain, dan itu disimpan terus, ya, disimpan terus, jadi kita akan menjadi obat. Maka yang ada hati yang gembira adalah obat. Ini kan suaranya 11-12 dengan Jessica sama Blanca. Kita tipis. Jadi kalau dia nggak nyanyi, Pak D mau persembahan ujian juga. Nah, itu kata hati. Kemudian di 1 Samuel 16 ayat 17. Nah ini, mengapa melihat dengan hati? Ini ceritanya kan begini ya, ceritanya ketika Nabi itu menyodorkan calon-calon raja. Lalu, wah gagah perkasa tidak, Tuhan mengatakan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini pinternya. Cuma di KSBS itu, pendetanya khotbah belum selesai, sudah bisa lanjut. Aku senangnya di situ. Jadi besok, tak cukup minggu depan, ada kerjaan, tak cukup. Ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata,
Yang di depan mata ini kelihatan saja, tetapi Allah melihat hati, tetapi Tuhan melihat. Nah, tetapi ingat Bapak Ibu saudara-saudara, hati bisa dikuasai oleh dosa. Yeremia 17 ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada lokati mereka. Ini kan dosanya kan sudah dibayar. Bayangkan Bapak Ibu, dosa Yehuda itu sudah tertulis dengan pena besi. Bayangin pena seperti ini aja kalau menunjuk mata kan sakit ya. Penanya besi. Dan matanya itu, mata penanya itu dari intan. Tahu intan Bapak Ibu? Intan itu bisa membelah kaca. Ya. Selain itu barang berharga. Jadi seperti itu. Terukir dalam loh hati mereka. Itu makanya dikatakan orang Israel itu kadang-kadang dikatakan tegar, tengkuk. Gitu. Orang Jawa bilang wang-wang. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati juga bisa dikuasai oleh harta. Ya. Matius 6 ayat 21. Ini masih jemaat di KSB juga sudah bisa melanjutkan ayat ini. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, kan begitu. Pinter. Kan masalahnya kalau kita punya harta, punya hati untuk apa? Nah, kan begitu kan? Ayat ini belum selesai. Yang menyelesaikan harusnya kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dua-duanya pakailah untuk memuliakan Tuhan. Nah, baru ini di KSBS. Kalau tadi itu baru Matius, Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat 21. Tetapi kalau dua-duanya dipakai untuk memuliakan Tuhan, itu menjadi KSBS. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa mengasihi sesama dengan hati. Kasihlah Tuhan halamu dengan segenap hatimu. Berarti kita juga harus mengasihi sesama dengan hati, mengasihi Allah dengan hati, menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus dengan hati. Hati siapa? Hati kita. Kepada siapa? Kepada hati Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang sungguh berarti dalam setiap perjalanan hidup. Seperti yang nyanyi Jessica dan Amerika. Sehingga nyanyi seperti ini dulu, kalau nyanyian ini ada tak ya, karena kita nggak kesasar loh di Danau Rangkul itu. Coba kita kenal Jessica sama Amel lagu ini. Kita nggak usah pakai Google Map. Nggak pakai Google Map, kesasar benar. Isinya itu kuadrat, malunya itu kuadrat. Orang canggih, kok bisa kesasar loh. Itu saya kan kadang-kadang juga heran loh. Padahal yang ditengok tuh HP-nya itu kan yang harganya tuh belasan juta, kalau HP-nya Pak ini kan hanya ratusan ribu saja. Bahkan sampai kuburan Anda harus berputar arah kembali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri renungan ini, mari kita melihat apapun dengan hati. Melihat sesama kita juga dengan hati yang apa? Hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, hati yang rela, hati yang terang. Menerima sakramen perjamuan kudus yang kita terima ini juga dengan hati yang rindu akan perjumpaan dengan Tuhan, hati yang rindu akan memperoleh pengampunan dari Tuhan, hati yang rindu untuk bersyukur atas pengorbanan dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita semua. Amin.